kepada semua sahabat beliau yang mulia, dan semoga juga sampai kepada siapa saja di antara umat beliau yang dengan kesungguhan mengikuti tuntunan dan keteladanan beliau hingga akhir zaman tiba. Ibu-ibu sekalian rahimakumullahu jami'an, insyaallah kita lanjutkan kembali sebuah risalah ilmiah yang singkat sebetulnya namun syarat hikmah dan padat maknanya. Sebuah risalah yang diberi judul oleh penulisnya, yaitu beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sebuah alim kenamaan di masanya yang lahir tahun 1307 Hijriyah dan wafat di tahun 1376 Hijriyah. Beliau beri judul Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Al-Wasailul Mufidah lil Hayati As-Sa'idah. Apa artinya? Dalam bahasa Indonesia secara lepas artinya adalah sarana-sarana yang bermanfaat untuk meraih hidup bahagia. Untuk meraih hidup bahagia. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang beliau, ya, biografi singkat beliau, kemudian keistimewaan beliau sebagai ulama dibandingkan dengan ulama lain, bahwa beliau mewariskan ilmu langsung dari dua segmen karya tulis dan segmen para murid yang diakui keilmuan mereka bukan hanya di lingkup terbatas tetapi di lingkup yang luas. Bahkan karya-karya ilmiah beliau dan murid-murid beliau sampai kepada kita. Salah satu di antara karya ilmiah beliau yang sampai kepada kita dan sangat fenomenal adalah Tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di, kalau dalam bahasa Arabnya banyak dikemas dalam satu jilid, mungkin sekitar 1000-1200 halaman, cukup tebal. Tapi kalau dialih bahasakan ke bahasa Indonesia mungkin bisa sampai 2 atau bahkan 3 jilid. Tapi saya sangat merekomendasikan tafsir ini dimiliki oleh ibu-ibu, terutama pada saat nanti kita berada di bulan Ramadan. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, ada tafsir yang betul-betul sudah cukup meringkas sekian banyak tafsir birriwayat atau tafsir bis sanad. Nah, karena tafsir Al-Quran yang paling otentik adalah tafsir ayat Al-Quran berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi yang terbukti validitas keabsahan periwayatannya. Induknya ada pada tafsir At-Tabari, kemudian turun kepada tafsir Ibnu Katsir, terus sampai di era tahun 1300-an Hijriyah. Kalau kita sekarang berada di 1446 Hijriyah, berarti sekitar 1 abad yang lalu, ada satu kitab yang tafsir tetapi cukup padat, namun Masya Allah, itu adalah tafsir As-Sa'di yang kitabnya saat ini akan kita kaji, tapi bukan kitab tafsirnya, melainkan kitab yang mengajarkan kepada kita apa saja konsep agama, menawarkan, mengajarkan, menuntunkan kepada kita untuk meraih hidup bahagia. Siapa di antara ibu-ibu yang tidak ingin bahagia? Kita semua ingin bahagia. Ya, jangankan kita, mohon maaf, orang-orang non-muslim, baik ahlul kitab atau murni kaum musyrikin, apa bedanya? Kalau ahlul kitab itu adalah orang-orang yang mengikuti agama ini asal muasalnya ada nabi diutus untuk menerima wahyu dari Allah berupa kitab suci dan dari turun-temurun disampaikan. Mereka adalah Yahudi dan Nasara. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, namun sayangnya Taurat, Injil yang saat ini ada di tengah kita atau di tengah masyarakat luas kita
Itu yang sudah mengalami banyak distorsi dan perubahan. Apalagi sudah datang Islam untuk menghapus itu semua, sehingga alhamdulillah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam. Ini disebut ahlul kitab. Tetapi ada juga kaum musyrikin murni. Murni maksudnya bagaimana? Ya, mereka tidak memiliki Rasul utusan Allah. Mereka tidak ada kitab suci yang Allah turunkan, yaitu selain Yahudi dan Nasara. Judul umumnya adalah semua manusia, lintas agama, non-muslim sekalipun, baik ahlul kitab ataupun kaum musyrikin murni, semua mendambakan bisa hidup bahagia di dunia, terlebih nanti di akhirat. Begitu pula dengan umat Islam, ingin hidup bahagia. Tetapi yang membedakan satu dengan yang lain dalam meraih kebahagiaan adalah definisi kebahagiaan itu sendiri, dan apakah jalan untuk menempuh kebahagiaan itu diridhai oleh ilahi Rabbi, dan apakah kebahagiaan itu abadi di dunia sampai di akhirat nanti. Itu yang menjadi pembeda. Makanya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Muqaddimah yang sudah sempat kita kaji pada pertemuan sebelumnya, kebahagiaan itu bisa ditempuh dengan salah satu atau sekaligus 3 metode. Kebahagiaan itu bisa diraih dengan salah satu atau langsung ketiga metode. Apa saja? Asbab diniyah. Metode-metode pendekatan-pendekatan agama. Ada yang mencarinya dengan salat, ya, iman, dan lain sebagainya. Metode-metode agama. Sebagaimana juga mereka, non-muslim juga ingin menempuh bahagia dengan metode agama. Kemudian yang kedua adalah metode tabi'iyah, tabiat, naluri. Meraih bahagia dengan sesuatu yang manusiawi, naluri ada. Makanya kita, kalau tidak salah kemarin saya juga isyaratkan, saya termasuk dai kalau di majelis ilmu seperti ini, saya tidak masalah kalau jamaah bawa momongan anak. Nanti ribut Ustadz, dikondisikan. Walaupun ada ya yang gak boleh bawa anak, misalnya gitu. Saya termasuk yang tidak mengapa. Kenapa? Orang tua ingin melatih anaknya cinta berada di masjid, cinta di majelis ilmu. Atau mungkin memang belum memungkinkan baginya untuk meninggalkan di rumah, misalnya. Dia harus bawa. Saya tidak masalah selama dikondisikan. Hanya kalau kemudian ada anak-anak di majelis ilmu saya, tiba-tiba lari, lewat, begini, begitu. Mereka bermain di dunia mereka sendiri. Tidak masalah. Kenapa? Anak kecil juga cari bahagia. Tapi dengan cara mereka. Sebagaimana kita, orang dewasa, cari bahagia. Tapi cara kita dengan cara anak kecil sama atau beda? Beda. Ya. Laki-laki, perempuan, cari bahagianya beda. Seorang istri cari bahagia dengan berharap kehangatan kasih sayang suaminya. Kan begitu. Seorang laki-laki cari bahagia bersama istrinya. Dengan perhatian, layanan, dan seterusnya. Ya. Maka semua orang itu mencari bahagia mungkin dengan metode yang kedua ini. Metode yang tabi'i, yang sesuai dengan tabiat, naluri, sesuatu yang manusiawi. Tidak masalah. Yang ketiga adalah mencapai bahagia dengan metode praktek, sebuah aplikasi. Ya, sebuah proses upaya, gerakan, praktek, dan lain sebagainya.
Hanya ada orang-orang yang cari bahagia itu mungkin dengan bersemedi, bertapa. Dari dulu ini ada. Lintas agama. Ya. Hanya dulu walaupun ini perlu kajian tersendiri tentang validitasnya, dikisahkan bahwa di Indonesia atau di Jawa secara umum ada wali songo. Pernah dengar kan? Wali songo. Nanti ada wali-wali yang bersemedi di sungai. Bertapa begini, bertapa begitu. Ya. Bertapa di gunung dan seterusnya. Dengan praktek-praktek tertentu, dengan ritual-ritual tertentu. Mau dapat apa mereka? Mau dapat bahagia, mau dapat senang, mau dapat tenang, mau dapat nyaman. Maka kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, banyak orang cari bahagia, siapapun dia, dengan salah satu dari 3 metode atau dengan ketiga-tiganya. Dengan metode agama, spiritual, dengan metode tabiat, dengan metode praktek. Kemudian kata beliau, dan ketiga metode ini hanya bisa dijalankan oleh kaum mukminin. Kok bisa begitu? Karena ketiga metode ini dihadirkan oleh Islam tidak kontradiktif satu sama lain dengan syarat sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, ini penting untuk dicatat. Kata beliau, yang bisa meraih bahagia dengan 3 metode sekaligus hanyalah kaum mukminin. Hanyalah kaum mukminin. Dan Islam menuntun mereka kaum mukminin untuk menjalankan 3 metode ini tanpa terjadi kontradiktif satu sama lain. Kenapa bisa begitu? Karena dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ketiga metode ini syaratnya sesuai dengan tuntunan Allah. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sesuai, pasti menghadirkan bahagia. Bila metodenya tidak sesuai, meskipun orang bilang saya bahagia dengan metode itu, tapi ternyata bertentangan dengan tuntunan wahyu, baik ayat ataupun hadis, cepat atau lambat akan disadari bahwa itu bukan metode yang baik. Saya kenal dengan seseorang, alhamdulillah beliau telah meninggalkan lembar hitam sebelumnya. Beliau dahulu pernah menganut sebuah aliran tasawuf, tarekat tertentu yang dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah, merasakan kebahagiaan, mereka itu ritualnya bangun di tengah malam, kemudian mencari tempat yang sunyi dan tidak mengganggu orang, dengan suara lantang berteriak mencaci maki Allah, semakin serius mencaci, semakin dia merasakan bahagia. Dari mana ini? Dari mana ini? Ada lagi yang lain, subhanallah, kalau berzikir tidak cukup baginya hanya sekedar duduk, sekedar menghayati apa yang dia baca dengan zikirnya, tapi harus menggerakkan segenap badannya. Kalau nggak gerak badannya, nggak bisa merasakan arti sebuah zikir. Subhanallah. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan demikian? Tidak, Ustaz. Lah, kalau tidak, terus dari mana itu didapat? Kira-kira Rasul tahu nggak yang terbaik dalam berzikir? Jawabannya hanya satu dari 2. Kalau dia bilang Rasul tidak tahu cara terbaik dalam berzikir, maka dia sudah kufur. Tapi kalau dia bilang tahu, Rasul tahu cara terbaik untuk berzikir, lah Rasul lakukan atau tidak? Kalau tidak lakukan,
Berarti seakan-akan kita berkata satu dari dua kemungkinan juga. Kita berkata kita lebih tahu daripada Rasul tentang cara terbaik berzikir, atau kita akan berkata Rasul menutupi sebagian dari tuntunan yang benar dalam berzikir. Dan semuanya tidak mungkin. Maka meraih bahagia, baik dengan metode agama, metode yang selaras dengan tabiat atau naluri manusia, atau dengan sebuah praktek amal tertentu, hanya bisa diwujudkan oleh kaum mukminin dengan syarat. Ketiganya dijalankan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kepada pasal yang pertama tentang apa yang bisa membuat kita bahagia. Apa yang bisa membuat kita bahagia? Jawabannya ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya dalam surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang beramal salih, apakah dia laki-laki ataukah perempuan, sementara dia adalah seorang mukmin, niscaya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia di dunia, dan kami akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik dari amal perbuatan mereka dahulu, yaitu di akhirat. Rasa-rasanya clear dengan ayat ini. Lugas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Ayat ini langsung menyebutkan dua konsep yang bergandeng, Bu. Untuk bisa mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia. Kehidupan yang baik itu ya pasti kehidupan yang aman, nyaman, damai, tentram. Yang itu semua adalah variabel kebahagiaan. Apa artinya orang yang kalau punya uang banyak, hartanya berlimpah, tapi hidupnya tidak aman? Dia gelisah, ini mungkin dirampok, ini mungkin ditipu, ini dirongrong sama orang jahat. Bagaimana bisa bahagia orang kaya seperti itu? Orang tenar, mohon maaf Bapak Ibu, ibu-ibu. Bagian orang itu kan sekarang ya, terutama di era medsos seperti ini, menjadi tiktokers, menjadi ya gitu-gitulah. Terus kalau sudah tenar itu terus apa? Sebagian orang betul-betul senang, menikmati. Semakin banyak followersnya, dia semakin bahagia. Pertanyaannya adalah, kalau dia betul-betul sudah terkenal, apakah dia akan bahagia? Banyak orang yang terkenal, jauh lebih terkenal daripada dia sebelumnya. Tanyakan pada mereka, mereka bahagia. Baru jalan sebentar sama istrinya ke mall atau ke restoran, langsung minta selfie. Separuh waktunya buat selfie sama orang. Berarti separuh dari waktunya untuk keluarga hilang. Bahagia? Gak bahagia. Makanya kenapa kita dapatkan sebagian artis. Saya karena kebetulan, ya menurut saya ya cukup sering naik pesawat, bertransportasi pesawat. Saya sering ketemu dengan entertainer. Apa yang mereka lakukan? Pakai masker, pakai pad, kemudian diturunkan.
ditutup-tutup. Kenapa? Kenapa itu semua? Saya renungi itu, kalau saya lihat saya renungi. Kenapa mereka begitu? Iya, mereka lari dari paparazi. Jadi ketenaran yang dulu mereka berjuang untuk meraih, mencari, mendapatkannya, ketika mereka tenar, mereka nikmati itu. Tidak nikmati. Mereka tidak nikmati itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita sebuah konsep. Mau betul-betul meraih bahasa Al-Quran, hayatan tayyibah, surat An-Nahl ayat 97 tadi. Kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan baik? Kehidupan yang aman, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan bersama keluarga, orang-orang yang dicinta, sehat, dan seterusnya dan seterusnya. Semua variabel kebahagiaan. Hayatan thayyibah bisa diraih? Bisa. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang melakukan satu tetapi isinya dua. Two in one. Apa itu? Amila salihan wa huwa mu'min. Beramal salih tetapi di atas iman. Makanya ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ada orang-orang beramal dengan amalan yang baik tapi tak dibangun di atas iman, Allah tidak terima. Mohon maaf, ibu-ibu sekalian. Kalau ada seorang non-muslim kafir bangun masjid senilai, sebut saja kalau dalam rupiah gitu ya, 100 miliar misalnya. Ibu-ibu pernah pegang uang 100 miliar? Belum pernah. Mau? Ada orang kaya raya, non-muslim bangun masjid 100 miliar. Bangun masjid. Pertanyaannya, diterima di sisi Allah atau tidak? Kenapa? Kehilangan syarat pokoknya. Syarat utamanya dia tidak miliki. Makanya subhanallah, susunan ayat begitu indah Allah jelaskan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh? Apakah dia laki-laki? Apakah dia perempuan? Syarat utamanya dia beriman. Dia beriman. Iya Ustaz, tapi orang beriman belum tentu bisa membangun masjid 100 miliar. Alhamdulillah. Seorang mukmin tidak harus bangun masjid 100 miliar baru bisa bahagia. Bahkan seorang mukmin dengan perbuatan-perbuatan ringan sederhananya dia bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu Ustaz? Iya. Karena Islam mengajarkan konsep amal saleh itu dari A sampai Z. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Kenapa dikatakan sekian? Karena kata-kata sekian yang bisa menerjemahkan bid'un dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang kaya, Ibu. Kata-kata bid'un dalam bahasa Arab itu artinya adalah angka dari 3 sampai 9. Ada nggak padanannya dalam bahasa Indonesia? Saya cari-cari kamus besar bahasa Indonesia. Saya beberapa kali tanya sama guru bahasa Indonesia. Apa satu kata dalam bahasa Indonesia yang berarti angka dari 3 sampai 9? Dalam bahasa Arab ada. Itu bid'un. Ba, bod, ain. Ba-nya berharokat kasrah, bod-nya berharokat sukun, kemudian un. Bid'un. Kata baginda Nabi SAW, iman itu memiliki 70 sekian cabang. Cabang tertingginya adalah La ilaha illallah, tauhid. Cabang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya, dan malu, sifat malu, syu'batun minal iman, adalah satu di antara sekian cabang iman. Subhanallah. Jadi untuk mewujudkan iman
Tidak harus kemudian bangun masjid dulu 100 miliar tadi. Dengan dia menyingkirkan gangguan dari jalanan, dia telah mewujudkan satu di antara sekian cabang iman. Subhanallah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, buktikan itu dengan bicara yang baik atau diam. Maka dalam Islam, bicara yang baik itu iman. Diam karena tidak mau terjatuh dalam bicara yang buruk, dia diam, diamnya itu iman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan siapa yang beramal salih, apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, di atas fondasi iman, kami akan berikan kepadanya kehidupan bahagia. Bahagia di dunia sebelum nanti bahagia di akhirat. Subhanallah. Dengan sesuatu yang sederhana. Makanya kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu itu bernilai sedekah di sisi Allah. Saya nggak tahu. Tapi saya cukup yakin. Saya nggak tahu berapa ini. Sebut saja ini 150 orang misalnya begitu. Apakah satu sama lain sudah saling mengenal? Paling ibu-ibu duduk dengan yang di sampingnya saya kenal atau di sampingnya saya kenal. Ini majelis taklim yang ada namanya ini ya? Oh, nggak ada namanya, bebas saja. Apalagi bagus sekali. Tidak ada ikatan apa-apa kecuali Islam, iman. Masya Allah. Saya sarankan nanti ada kajiannya insya Allah selesai lebih cepat. Sesi kenalan. Iya Bu. Sekedar ibu senyum sama sesaudara sesama muslim, subhanallah, langsung dicatat, dapat pahala. Dan itu menjadi satu indikator kita bisa bahagia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afshus salama bainakum." Kalian tak masuk surga sampai kalian beriman. Syarat mutlak, iman. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak mungkin meraih iman yang sempurna sampai kalian bisa saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Tebarkan salam di antara kalian. Sehingga seakan-akan dari salam berujung di surga. Salam jadi saling cinta. Dengan saling cinta jadi sempurna iman. Dari kesempurnaan iman dia bisa masuk surga. Jadi berawal dari salam, berujung di mana? Inilah konsep Islam. Dibangun di atas iman. Maka tidak harus seseorang itu masuk surganya dengan bangun masjid ratusan miliar misalnya, dengan sesuatu yang ringan sekalipun, tidak harus hanya orang-orang tertentu saja melakukannya, dia bisa beramal salih di atas iman, dia bisa merasakan bahagia. Singkirkan gangguan dari jalan. Ini masjid kebetulan berkarpet. Di masjid yang lain juga banyak begitu. Sekali waktu mungkin ibu-ibu sujud, mungkin tiba-tiba di tempat sujud ibu-ibu ada staples. Besi staples itu. Mungkin ada kajian semalam, ada makan, staples yang dicopot, kok nempel di sini? Atau lebih ringan daripada itu, kuku. Ada orang iseng potong kukunya tertinggal di karpet masjid. Kalau kita sujud, dahi kita sujud di atas potongan kuku tersebut, ada sesuatu yang tidak nyaman, ya atau tidak? Kemudian kita ambil, kita buang. Jangan kita pikir bahwa ini sia-sia di dalam Islam. Kata Nabi, ini iman. Ini salah satu cabang iman. Subhanallah.
Makanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita belajar ilmu agama, maka kita semakin akan melihat keindahan Islam begitu dekat di hadapan kita. Hanya saja karena kita kurang memperdalamnya, kita jadi tidak tahu. Kita jadi tidak tahu. Coba sekedar salam. Ini saya tadi asumsikan 150 orang. Saya berharap nanti ada sesi kenalan. Mohon maaf, saya biasa begitu, Ibu. Bahkan kalau ini insya Allah aman, mohon maaf ini, ibu-ibu yang pakai cadar, dilihat sama sebagian yang lain, copot cadarnya. Berkenalan wajah. Kemudian saling melempar senyuman. Bukan dilempar gini ya. Saling tersenyum, saling memberikan salam, berkenalan. Gimana kabarnya? Tinggal di mana? Ini nomor handphone saya. Karena Allah Subhanahu wa taala meniatkan ini sebagai bagian dari tuntunan Islam agar kita bisa bahagia. Makanya kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan sekali-kali kau remehkan kebaikan sekecil apapun itu. Ini pesan Nabi. Ibu-ibu kalau mau catat-catat cepat. Makna globalnya. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kau rendahkan, kau remehkan kebaikan. Sekecil apapun itu. Sekalipun sekedar memberikan wajah ceria di hadapan saudaramu. Sekarang itu kan eranya ibu-ibu, apa istilahnya? Skincare gitu-gitu ya Bu ya. Cantikan. Bagaimana dengan nasib sebagian mereka yang tidak cukup punya uang untuk beli skincare dan macam-macam? Mereka tidak perlu bersedih hati. Mereka sempurnakan wudhu, mereka berlatih sering olahraga otot pipi dengan tersenyum. Wallahi, demi Allah, dia akan bahagia meskipun banyak orang bilang dia kurang cantik. Betul. Jadi kalau kita lihat kontes-kontes kecantikan kelas dunia sekalipun, mereka kan juga mengakui ada inner beauty katanya. Apa artinya inner beauty? Kecantikan dari dalam. Tidak harus selalu dilihat dari fisiknya, dari wajahnya, dari penampilannya, tapi dari kecantikan perangainya, kecerdasan emosionalnya, inner beauty. Dan ini artinya adalah akhlak. Agama mana yang mengajarkan akhlak seindah agama Islam? Nah, tidak ada. Kecuali Islam. Saya coba sebutkan satu contoh tentang bagaimana Islam mengajarkan kita perangai indah, berbakti sama orang tua sampai sedetail ini. Dikisahkan, riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Bukan dalam kitab sahih, tapi dalam kitab yang lain Al-Adabul Mufrad, namun sanadnya valid. Dikisahkan suatu saat bahwa Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, putranya Umar ibnu Khattab namanya Abdullah. Lebih dikenal dengan Ibnu Umar, putranya Umar. Abdullah ibnu Umar, sahabat, putranya sahabat. Suatu ketika naik hewan tunggangan. Kalau di zaman kita sekarang seperti kendaraan. Kemudian ada salah satu muridnya Abdullah ibnu Dinar berjalan. Jadi gurunya naik kendaraan, muridnya jalan. Di sebuah padang pasir, terik matahari membakar mereka. Dan sebagian orang Arab dulu, ketika mereka berada di bawah terik padang pasir, mereka mengenakan sesuatu yang menyeka terik panas. Makanya kalau kita lihat mereka pakai sorban dan lain sebagainya, salah satu fungsinya adalah menyeka panas.
Kemudian Abdullah ibnu Umar dan muridnya Abdullah ibnu Dinar yang sedang berjalan, tiba-tiba melihat ada seseorang dari kejauhan, semakin mendekat terlihat ini orang Arab pedalaman. Tidak biasa tinggal di kota. Pakaiannya lusuh, rambutnya kumal-kumal karena mereka biasa beternak, nomaden. Tidak punya rumah tinggal. Jalan kaki tanpa penyeka panas di atas kepalanya. Ketika melihat Abdullah ibnu Umar melihat orang tersebut semakin jelas siapa orang tersebut, beliau turun dari hewan tunggangannya, entah unta ataukah kuda, beliau turun. Setelah bersalaman, cipika-cipiki, tegur sapa dan lain sebagainya, kendaraannya diberikan, sorban yang beliau pakai waktu itu juga diberikan. Akhirnya beliau jalan kaki. Ibaratnya punya kendaraan, kendaraannya langsung dikasih. Muridnya heran tapi belum berani tanya. Guru masih sibuk menemui orang yang dikenalnya. Setelah selesai, Ibnu Dinar bertanya, "Wahai guruku, Abdullah ibnu Umar, itu orang Arab pedalaman saja. Kalau mau dikasih, ya baik, tapi kenapa dikasih sebanyak itu? Mobilnya dikasihkan, ibaratnya begitu. Mobilnya dikasihkan. Penyeka panasnya diberikan. Engkau kepanasan, kau jadi berjalan seperti aku." Apa kata Abdullah ibnu Umar? Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatu wuddi abih." Pendek saja ungkapan Nabi. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara bentuk bakti paling tinggi, bakti kepada orang tua. Di antara bentuk bakti pada orang tua yang paling tinggi adalah menyambung persahabatan dengan orang yang dicintai oleh keluarganya meskipun bukan kerabat. Dan aku tahu ayahanda orang ini adalah seseorang yang dicintai oleh ayahku Umar. Jadi bapaknya Abdullah, yaitu Umar bin Khattab, sayang karena Allah kepada ayah dari bapak orang tadi. Beliau ingin mengamalkan tuntunan hadis Nabi. Baktinya yang paling tinggi kepada orang tuanya, yaitu Umar bin Khattab, adalah menyambung hubungan baik Umar dengan orang yang dulu disayangnya karena Allah. Siapa itu? Bapak laki-laki ini. Ajaib. Begini generasi terbaik para sahabat menjalankan tuntunan Islam. Beramal saleh sampai sedetail ini. Sampai sedetail ini. Makanya konsep untuk bahagia yang diajarkan oleh Islam adalah beramal salih di atas keimanan. Beramal salih di atas keimanan. Anak-anak kita itu sebagian punya hobi mungkin ya. Dan kadang-kadang sebagian anak kita punya idola. Kalau kita tidak tanamkan akidah dengan baik, terkadang idola mereka itu adalah mungkin olahragawan, mungkin artis, mungkin entertainer, dan lain sebagainya. Yang mereka itu ternyata non-muslim. Ternyata non-muslim. Saya pernah sampaikan kepada santri-santri saya, "Nah, kalau seandainya Fulan ini seorang pemain bola ternama di dunia." Saya sampaikan kepada murid-murid santri-santri saya, "Nah, seandainya Fulan itu berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas untuk kaum muslimin Gaza misalnya, itu tidak tercatat di sisi Allah sebagai kesolihan kecuali kalau dia masuk Islam." Ini prinsip agama, tidak bisa ditawar. Kalau masuk Islam, dia jadi hamba yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada tuntunan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beramal salih baru diterima.
Adapun seseorang keluar atau di luar zona keislaman, dia mau berbuat baik seperti apapun, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat dulu bernama Adi. Adi bin Hatim At-Ta'i. Berarti Adi putranya Hatim dari kabilah At-Ta'i. Adi seorang sahabat. Ayahnya namanya Hatim At-Ta'i, bukan sahabat. Meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Tetapi Hatim At-Ta'i ini di zaman jahiliyah dikenal dengan orang yang sangat dermawan. Saking dermawannya, beliau itu punya seorang yang bertugas pesuruh dia gitu. Artinya membantu dia. Tugasnya hanyalah menyalakan api sepanjang malam. Buat apa Ustaz? Supaya kalau ada musafir melihat api tersebut, dia tahu kalau butuh singgah, perlu penginapan, perlu makan, dan lain sebagainya, dekati saja api itu. Sampai dikenal. Dikenal. Kalau sudah melihat api, itulah rumah Hatim At-Ta'i, datang saja. Kau tidak akan kelaparan. Sangat dikenal. Sampai suatu ketika Hatim At-Ta'i sudah habis-habisan, ternyata datang seseorang bertamu kepadanya, dia tidak memiliki apapun lagi di antara hewan ternak yang bisa dia berikan kecuali kuda kesayangannya. Disembelihnya untuk disajikan kepada tamunya. Sampai Hatim At-Ta'i itu menjadi ikon di zaman jahiliyah sebagai orang yang super dermawan. Sudah meninggal, anaknya masuk Islam, tanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah kebaikan ayahku bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata Nabi SAW? Ayahmu melakukan itu hanya untuk mencari ketenaran dan ia sudah dapatkan. Namun Allah tidak menilainya sebagai sebuah kebaikan karena dia tidak beriman. Subhanallah. Jadi satu kesalihan kalau tidak dibangun di atas keimanan tidak bisa diterima. Makanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah ini disyukuri. Alhamdulillah, ibu-ibu kaum beriman, mukminat. Kaum mukminat, alhamdulillah. Yang bisa datang kapan saja di masjid untuk mengikuti sebuah majelis ilmu, alhamdulillah. Ini sebuah kenikmatan. Jaga kenikmatan ini dan syukuri agar ia bisa bertambah. Jadikan keimanan ibu-ibu sekalian terupgrade waktu demi waktu. Karena amal salih adalah bukti dari keimanan. Ketika seseorang itu beriman, konsekuensinya dia beramal salih. Karena iman itu adalah ucapan dengan lisan, ini kaidah, boleh dicatat, saya akan pelan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, ikrar di dalam kalbu, dan amal perbuatan yang dilakukan segenap anggota tubuh. Saya ulangi, iman itu adalah ucapan dengan lisan, ikrar di dalam kalbu, dan amal perbuatan seluruh anggota tubuh. Inilah 3 komponen iman. Tidak bisa hanya sebagiannya saja. Kalau hanya lisannya saja, maka jadilah seperti kaum munafikin. Kaum munafikin itu mengaku masuk Islam atau tidak? Kaum munafikin bersyahadat atau tidak? Bersyahadat. Mereka tampakkan keislaman tapi sembunyikan kekufuran. Itu kaum munafikin. Mereka salat. Bersama kaum muslimin mereka salat. Puasa. Tapi berat bagi mereka karena mereka hanya lip sync saja. Karena casing saja. Karena itulah kaum munafikin menjadi musuh dalam selimut. Menjadi duri dalam daging.
bagi kaum muslimin. Ulah kejahatan mereka banyak. Ketika perang Uhud, 1.000 orang pasukan dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dalam kota Madinah menuju Gunung Uhud. Yang sudah umroh atau haji, ketika di Madinah ada city tour, city tournya ke salah satunya ke Gunung Uhud. Tidak jauh dari Masjid Nabawi, sekitar 4 km, 4,5 kilometer. Digiring, dipimpin oleh Nabi pasukan 1.000. Sudah sebentar lagi dekat, sudah sekitar ratusan meter saja membelot 300 orang. Pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, kaum munafikin. Membelot keluar dari pasukan Nabi SAW. Karena memang mereka tidak mau mati dalam keadaan mereka diketahui Islam. Mereka memang bukan Muslim. Nah, kaum munafikin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalbu mereka tidak beriman, apalagi amal perbuatan mereka. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kata Allah tentang kaum munafikin, kalau mereka bangkit salat, mereka bangkit malas-malasan. Yura'unan nas. Kalau mereka salat, hanya ingin dipandang oleh orang, oh iya dia salat, berarti muslim. Hanya itu saja yang dia cari. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Setelah salat, mereka tidak zikir kecuali sedikit. Ini sifat kaum munafikin yang Allah ungkap dalam Al-Quran. Kaum munafikin itu berbuat, tapi lip sync. Casing saja. Dalamnya bobrok. Begitu pula tidak bisa diterima iman kalau hanya sekedar diyakini dengan kalbu saja. Belum mengungkapkan ikrar dengan lisan. Belum membuktikan dengan gerakan segenap anggota tubuh. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih, pamannya diminta untuk mengucapkan La ilaha illallah. Pamannya Abu Talib diminta untuk mengucapkan La ilaha illallah. Tidak beliau ucapkan sampai akhir hayat. Nabi dengan tulus, dengan sabar, dengan hikmah, beliau ajak pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, ikrarkan dengan lisanmu la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang dengannya aku akan minta pembelaan kepada Allah untukmu di hari kiamat. Ternyata ada Abu Jahal di samping yang lain. Abu Talib, kau ingin tinggalkan agama nenek moyangmu? Kau akan tinggalkan agama Abdul Muttalib. Ini jeleknya teman yang buruk. Dampak negatif teman buruk bisa mempengaruhi di detik-detik yang sangat krusial. Makanya kita kalau berteman, bersahabat, cari yang salihah. Dengan indikator kesalihan sebagaimana dituntunkan. Akhirnya pamannya gengsi. Nabi nggak ngajak ribut nih sama Abu Jahal. Kalau orang zaman sekarang, jangan macem-macem ya. Nabi nggak ribut sama Abu Jahal. Fokus sama pamannya. Ini sudah kritis kondisi beliau. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya aku akan minta pembelaan kepada Allah untukmu di hari kiamat. Kenapa Nabi bersemangat itu? Karena beberapa waktu sebelumnya Abu Talib pernah merangkai sebuah syair. Dari syair itu ada indikasi Abu Talib itu meyakini bahwa Islam yang diajarkan oleh ponakannya Nabi Muhammad SAW itu agama yang benar. Syairnya berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, falaulal malamatu aw masabbatu qaumin lawajadtani samhan bidzalika mubina." Yang artinya, aku tahu dengan yakin bahwa agama yang dibawa keponakanku bernama Muhammad adalah sebaik-baik agama.
Kalau bukan karena gengsi dan maluku kepada kaumku sendiri, niscaya kau akan dapatkan aku yang pertama kali menerima Islam dengan lapang dada. Jadi yang menghalanginya untuk mengikrarkan la ilaha illallah apa? Gengsi. Gengsinya. Mungkin di dalam dirinya, di dalam hatinya Abu Talib, mungkin kita nggak bisa ungkap yang ada di dalam hati. Tapi mungkin sudah bisa membenarkan. Tapi karena lisannya belum mengungkapkan la ilaha illallah dalam ikrar secara verbal, dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Makanya Nabi bersabda, wahai pamanku, kau sudah meninggal dunia, kau belum ucapkan la ilaha illallah. Aku akan mohonkan ampun kepada Allah untukmu selama belum dilarang. Turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau suka. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Paman yang sudah dianggap sedemikian dekat pengganti ayah kandungnya sendiri, tidak bisa beliau berikan hidayah. Karena hidayah ada di tangan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu ada 3 komponen. Di lisan, di bibir, di dalam kalbu, sanubari, dan terlihat relevan dengan segenap anggota tubuh. Nah, kita buktikan iman kita itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, 3 komponen ini semuanya beraktivitas dengan baik. Maka seorang hamba yang beramal salih, di atas imannya, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan diberikan balasan terindah di akhirat di dalam surga. Ibu-ibu, kalau ingin bahagia, mulailah menata hati untuk menumbuh suburkan iman. Yang dengan keimanan semakin tumbuh, subur, berkembang, dia akan menjelma menjadi amal yang salih. Makanya saya tidak tahu, tapi saya percaya. Mestinya ibu-ibu semakin banyak ikut majelis ilmu, maka ibu-ibu menjadi seorang pribadi yang semakin indah. Semakin baik, semakin terpuji kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada rekan sejawat. Semakin banyak ngaji di majelis ilmu yang selalu berkomitmen mengajarkan Quran, hadis sesuai pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, maka mestinya semakin terpuji. Tutur bicaranya semakin bernilai ibadah. Penglihatannya terjaga hanya untuk ketaatan kepada Allah. Telinganya pun mendengar untuk yang baik. Kalau tangannya bergerak, maka bergerak untuk yang salih. Kalau kakinya berayun, maka mengayun, melangkah untuk yang Allah ridhoi. Dia tahu bagaimana kewajibannya kepada suaminya. Dia tahu apa amanahnya terhadap anak-anaknya. Semakin banyak berilmu, semakin tumbuh subur imannya, semakin merekah terbukti di dalam amal saleh. Dengan ini bahagia. Tidak harus kaya raya. Ustaz, saya sudah terlanjur kaya raya. Ya alhamdulillah. Berarti peluang kesolihannya lebih besar dengan kekayaannya, dengan pribadinya, dengan kesolihan yang ia lakukan. Ya kan semakin berpeluang untuk mendapatkan hayatan thayyibah. Apalagi ibu-ibu. Ada hadis khusus buat ibu-ibu. Hadis ini biasa diingatkan di dalam kajian-kajian tentang keluarga atau persiapan pernikahan, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha, shamat syahraha, hafizat farjaha." Dalam riwayat yang lain, hassanat farjaha, wa ata'at ba'laha, qila laha udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, artinya tidak qabliyah, tidak ba'diyah, tidak tahajud, tidak duha, tidak ini, tidak itu. 5 waktu saja.
Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang itu pun cukup ia lakukan di dalam rumah, bahkan di dalam rumah lebih baik untuknya dibandingkan dia sholat di masjid. Dia puasa Ramadan 1 bulan saja dalam hitungan 1 tahun. Tidak perlu puasa Senin Kemis, nggak perlu puasa 3 hari di setiap bulan Hijriyah, Yamul Bid. Tidak perlu dia puasa Arafah, ini itu, dia konsisten menjaga pelaksanaan puasa Ramadan. Dia jaga kehormatan dirinya hanya untuk suaminya. Dan dia mematuhi suaminya dalam konteks ketaatan kepada Allah, 4 ini. Maka dengan 4 hal ini, kata baginda Nabi SAW, wanita itu bukan hanya akan masuk surga, dimuliakan oleh Allah. Wahai wanita, lihat itu ada pintu surga. 8 pintu surga. Silahkan kau masuk dari pintu manapun yang kau suka. Jadi masuk surga plus diberikan pilihan untuk masuk dari manapun. Masya Allah. Kita kalau nyambut tamu, tamu terhormat sekalipun, kita tentukan pintunya kan. Sini Pak, silahkan masuknya dari sini, jangan dari situ. Coba bayangkan Pak Presiden Prabowo Subianto mau berkunjung ke rumah ibu-ibu. Bayangkan aja. Belum tentu. Tapi bayangkan saja, kemudian beliau betul-betul bertamu. Ya. Sekretarisnya menghubungi, betul dengan kediaman Bapak Fulan, Ibu Fulana, betul. Saya sekretaris atau apalah atas nama Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto akan berkunjung besok jam 9 pagi. Oh, disulap rumahnya. Disulap. Silahkan masuk ke gubuk kecil kami, Pak. Tapi apakah Pak Prabowo dipersilahkan untuk masuk dari semua pintu yang dia mau? Kita nunjuk, sini aja, yang sini. Ini yang udah disiapin, yang itu belum. Yang itu masih berantakan, Bapak sini saja. Berbeda dengan wanita surga dengan 4 ini. Dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia jaga kehormatan kemaluannya, dan dia patuhi suaminya dalam ketaatan kepada Allah. Dengan 4 ini langsung tiket masuk surga dari pintu manapun yang dia suka, sudah dia kantongi. Allahu Akbar. Walaupun nggak datang ke pengajian, Ustaz, walaupun nggak datang ke pengajian. Walaupun saya nggak banyak baca Quran, Ustaz, karena memang masih belepotan. Walaupun, karena Nabi sebutkan 4. Jangan bilang ada syarat ke-5, ke-6, ke-7. Nabi tidak katakan. 4. Mudah sebetulnya. Dan ini menjadi motivasi tersendiri. Agar kita betul-betul tahu tuntunan yang sesungguhnya diajarkan di dalam Islam. Bagaimanakah saya itu pengen surga. Itu obsesi terindah saya. Bahkan suami saya pun tidak bisa menghalangi saya. Kan ucapkan kita begitu. Saya pengen surga. Saya ingin ketemu dengan Nabi SAW. Saya ingin melihat wajah Allah yang mulia subhanahu wa ta'ala. Suamiku, aku ajak engkau menuju sana. Ada jalannya. Apa jalannya? Hidup bahagia di dunia, hidup bahagia di akhirat. Jalannya adalah membangun kesalihan di atas iman. Dan kalau bicara tentang kesalihan, Masya Allah, banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Seperti yang tadi kecil-kecil saya sebutkan. Tersenyum, mengucapkan salam. Saya coba sebutkan lagi yang kecil-kecil. Singkirkan potongan kuku dari potongan kuku dari karpet misalnya. Itu kan kecil-kecil. Saya coba sebutkan lagi contoh yang lain. Bagaimana Islam mengajarkan kita tentang kesolihan yang kata Nabi jangan sekali-kali diremehkan. Sekecil apapun itu. Kata baginda Nabi SAW, La yahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Kata Nabi SAW, janganlah seorang wanita meremehkan tetangganya yang hanya sekedar memberikan hadiah
seiris daging di bagian kaki kambing. Kaki kambing itu, Bu, ada dagingnya tipis-tipis. Nah, coba disisir itu, serit. Dihadiahkan, ini hadiah untukmu. Kata Nabi, jangan dicela. Jangan dicela. Kenapa? Karena Islam menjunjung tinggi kesolihan sekecil apapun itu. Dengan syarat dibangun di atas iman. Maka ibu-ibu silahkan lanjutkan. Usaha untuk meningkatkan keimanan. Kualitas salat 5 waktu tingkatkan. 4 hal yang tadi disampaikan, tingkatkan. Diizinkan oleh suami tidak mengganggu kewajiban ibu-ibu di rumah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, hadir di majelis ilmu, silahkan teruskan. Berlomba bersama suami. Ayo mas, kita sama-sama mau ke surga. Ada jalan yang sama, ada jalan yang khusus bagiku, ada jalan khusus bagimu. Kewajiban kau sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dan seterusnya. Aku sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan seterusnya. Jalankan. Kita ingin sama-sama bergandengan tangan di dalam surga. Jadi tingkatkan ini semua. Kalau ingin bahagia hidup di dunia, sebelum nanti hidup di akhirat, amal salih. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir, yang ingin saya sampaikan, di dalam kehidupan, kita itu pasti ada kalanya mendapatkan sesuatu yang kita sukai, tapi ada kalanya juga kita menemukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Bagaimana seorang yang beriman akan tetap berbahagia dalam kondisi itu, Ustaz? Oh, justru seorang mukmin itu dalam kondisi apapun urusannya selalu baik. Kok bisa begitu? Iya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar, dzalika khairul lah. Wa in asabathu dharra'u sabar, dzalika khairul lah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba ibu-ibu perhatikan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat menakjubkan urusan setiap mukmin. Semua urusannya pasti baik. Dan yang seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Apabila dia merasakan kenikmatan, dia bersyukur. Itulah yang terbaik baginya. Apabila dia diuji dengan kesulitan, dia bersabar. Itulah yang terbaik baginya. Jadi seorang mukmin dalam keadaan apapun, dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, dia satu di antara 2 kondisi saja. Sedang mendapatkan kesenangan, maka ia terpanggil hati untuk bersyukur, atau dia sedang diuji dengan kesulitan, sakit, terlilit hutang, suaminya ditipu orang, lagi ribut sama siapa, misalnya begitu. Kesulitan. Dia bersabar. Itulah yang terbaik baginya. Subhanallah. Tidak pernah seorang mukmin itu kemudian larut dalam kesedihan, galau. Istilah galau itu, kalau galau spontanitas mungkin tidak masalah. Tapi kalau berlarut-larut sampai kemudian murung, jadi kayak orang gila, stres, depresi dan lain sebagainya, itu tidak dikenal dalam kamus seorang hamba mukmin dan mukminah. Dia selalu hadir sebagai sosok yang bersyukur atas nikmat Allah atau bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba fokusnya adalah bagaimana meraih hidup bahagia, tidak harus dengan harta, tidak harus dengan ketenaran, tidak harus dengan jabatan terkemuka di tingkat sosial misalnya. Tidak harus itu semua. Dia beramal salih yang dibangun di atas iman, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan hidupnya.
Kita kagum sama sebagian orang yang subhanallah. Hidupnya itu rasa-rasanya kita melihat aja ya Allah ikut senang gitu. Berbinar-binar wajahnya. Padahal mungkin dia tidak lebih kaya daripada kita. Padahal mungkin dia tidak lebih terkenal daripada kita. Padahal kalau kita lihat bajunya, branded baju saya. Lihat tasnya, tas KW. Jangan ukur dari itu. Kebahagiaan tidak diukur dari penampilan. Kebahagiaan itu bagaimana seseorang bisa merasakan keindahan di dalam hatinya lewat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW, ini saya coba ilustrasikan saja. Ibu-ibu insya Allah sudah pernah haji umroh semua ya? Ya, kalau ada yang belum, semoga Allah segera panggil dengan umrah dan haji. Kalau sudah, semoga dipanggil lagi. Bayangkan ibu-ibu di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, kiblatnya ke sana, berarti posisi rumah Nabi sebelumnya di mana? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Sebelah kiri ibu-ibu, sebelah kanan saya. Ketika Nabi SAW keluar untuk memimpin salat, maka beliau meminta kepada Bilal, sahabatnya Bilal bin Rabah, untuk mengumandangkan iqamah. Perhatikan apa yang Nabi sampaikan. Ya Bilal, aqimis salah, arishna biha. Wahai Bilal, kumandangkan iqamah salat, masukkan kita ke dalam kebahagiaan dengannya. Jadi Nabi SAW itu bahagia ketika sholat. Beliau merasakan rehat, kebahagiaan, kelapangan dada ketika sholat. Makanya jangan heran kalau kemudian kita baca biografi para ulama terdahulu, mulai dari zaman para sahabat radhiyallahu anhu. Berikutnya, zaman tabi'in. Berikutnya lagi, murid-muridnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini generasi terbaik umat Islam. Sebagian mereka ketika peperangan, tertancap anak panah, sulit untuk dikeluarkan. Mereka nggak bingung. Nggak kemudian panik cari rumah sakit internasional. Nggak ada di zaman itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau datang kepada sahabatnya yang lain. Nanti malam, tolong bantu aku. Ketika aku sedang larut di dalam bacaan sholatku, cabutlah anak panah itu. Ketika sholat, beliau larut di dalam bacaan Al-Quran sholatnya, sahabatnya yang lain lihat itu, dicabutnya. Nggak ada teriakan sama sekali. Jangankan teriakan, kayak gitu aja nggak ada. Kenapa? Karena mereka merasa seperti ada di dunia yang berbeda, di alam yang lain. Mereka merasakan sholat sebagaimana kebahagiaan seseorang yang berada di puncak. Karena kesolihan itu membuat seorang hamba yang tulus, jujur imannya kepada Allah, sebagai media mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Media mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah wasilah pertama, ya. Cara pertama kita untuk bisa meraih kebahagiaan di dunia sebelum kelak meraih kebahagiaan di akhirat. Ustadz, tapi sekarang saya masih cekcok sama suami saya, Ustadz. Tingkatkan iman, tingkatkan kesolihan, tingkatkan takwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar terbaik. Ustadz, saya ada urusan sama anak saya, Ustadz. Anak saya ini, Ustadz, ya Allah, Ustadz, membuat saya menghela nafas, Ustadz. Membuat saya mengelus dada, Ustadz. Tidak usah bingung. Dekatkan diri kepada Allah. Ambil Al-Quran, berbanyak zikir dan doa, Allah akan berikan jalan keluar terbaik. Masa sesimpel itu, Ustadz? Kalau kita percaya kepada Allah, tidak ada yang batil di dalam Al-Quran. Siapa yang beramal salih di atas keimanan, Allah akan berikan untuknya kehidupan yang baik.
Kalaupun dia melihat bahwa itu adalah sebuah ujian kesulitan, ia bersabar. Niscaya dengan kesabarannya itu, itulah yang menjadi kebaikan baginya. Ini yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, sudah hafal doa kafaratul majlis ya nak ya? Luar biasa. Tentang kondisi sebagian orang yang sebetulnya sudah berhijrah tetapi masih terikat dengan beberapa hal yang terlarang dalam agama, apakah itu dosa besar berupa riba atau semisal itu. Ingatlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, ini membutuhkan keyakinan yang tinggi, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan untuknya dengan yang lebih baik. Saya ulangi makna hadisnya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan untuknya dengan yang lebih baik. Kalau kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Apalagi kita menyadari benar bahwa takwa adalah kunci kebaikan. Nanti ibu-ibu boleh lihat, kalau buku catatannya belum ditutup, catat. Dalam surat At-Talaq, ayat 2, 3, 4, dan 5, secara berurutan. Surat At-Talaq, ayat 2, 3, 4, dan 5. Bukan semua ayat, tapi di bagian-bagian ayat tersebut. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ayat kedua. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Percaya sama Allah atau tidak? Kok kayak ragu? Percaya sama Allah atau tidak? Siapa bertakwa kepada Allah, dia jalankan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah, Allah akan berikan jalan keluar terbaik bagi urusan yang dihadapinya. Ayat yang ketiga, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka. Yakin. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan lipat gandakan balasan pahala baginya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan sesuatu yang haram, yang buruk karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan menggantikan dengan yang lebih baik. Wallahu a'lam. Anak saya usia 18 tahun, baru beberapa bulan ini kuliah di luar kota. Saya mendapati bulan lalu ternyata dia lepas hijab. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Yang pertama, perbanyak istighfar.
Karena tidaklah sesuatu menimpa kita kecuali akibat ulah perbuatan kita sendiri. Kita beristighfar. Jadi kalau kita sakit, kalau kita mengalami ujian musibah, atau suami kita, atau anak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk beristighfar untuk mengevaluasi. Jangan-jangan yang salah orang tuanya. Anak gadis sekolah di tempat yang cukup jauh, tidak bisa dipantau harian oleh orang tua. Kalau pada akhirnya lepas hijab, ya mungkin karena pergaulannya. Mungkin karena pendidikan tauhidnya kurang kuat. Mungkin ini, mungkin itu. Saya lupa apakah di masjid ini atau di masjid yang lain. Saya coba ceritakan kembali. Kalau misalnya memang di sini ya berarti menyegarkan ingatan. Di Magelang tempat kami berdomisili, tiba-tiba ada seorang ayah yang datang kepada kami. Kemudian dia tidak bisa menahan emosional dirinya. Dia menangis sejadi-jadinya. Sampai dia sulit untuk menahan. Dia berulang-ulang minta maaf Ustaz, saya tidak bisa. Nangis lagi, terus begitu. Saya minta beliau untuk lepas aja, nggak apa-apa nangisnya. Setelah beberapa saat, dia lebih tenang, wudu, kemudian datang lagi. Ustaz, saya harus apa Ustaz? Kenapa Pak? Anak perempuan saya 6 tahun SMP dan SMA sekolah di pondok pesantren. Sekarang sudah lulus, murtad. Hidayah ada di tangan siapa ibu-ibu? Di tangan Allah. Sebagian orang kalau kemudian tidak siap dengan keimanannya kepada takdir, dia akan berkata, salah apa saya Ustaz? Yuk, salah kita banyak. Kelalaian kita banyak. Kemaksiatan kita di waktu silam banyak. Dan mungkin kita pernah berbuat zalim sama orang yang terzalimi oleh kita berdoa, ya Allah jangan berikan hidayah kepada anak-anaknya. Kita mau bilang apa? Doa itu mustajab. Makanya kita harus jaga lisan kita, jaga kaki tangan kita, jangan sampai menzalimi orang. Orang kalau sudah dianiaya, sudah dizalimi, Allah jamin doanya terkabul. Meskipun bukan di waktu-waktu mustajab. Diangkat, ya Allah jangan berikan bahagia pada hidupnya di dunia. Kita mau bilang apa? Ngeri kalau sudah bicara kezaliman. Mungkin itu. Banyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, cari momen yang pas. Susun rencana agar saat menyampaikan bisa menyampaikan dengan hikmah sebuah nasihat. Entah secara langsung datang ke tempat kuliahnya misalnya, atau mungkin melalui surat. Dan biasanya, Allahu a'lam, sependek pengalaman saya, karena dulu saya pernah di pondok pesantren, salah satu komunikasi yang bagus untuk bisa dilestarikan adalah bersurat dalam menasehati ya. Kenapa? Karena bersurat itu searah. Kan yang membacanya tidak langsung bisa menjawab. Berbeda dengan media sosial sekarang. Atau telepon. Kita nasihati dia bisa jawab. Mama gak keren sih. Coba mama jadi Gen Z. Mungkin mama juga kayak aku lepas hijab. Begitu dia jawab. Tapi kalau surat. Permata hatiku fulana. Anak mama tersayang. Ya sampaikan pelan-pelan. Kalau diksinya kurang pas, ini kayaknya menyinggung perasaannya, dia hapus. Ditata dengan baik, dengan ikhlas karena Allah. Bukan dalam rangka memarahi, bukan dalam rangka meluapkan emosi, bukan dalam rangka menjatuhkan mentalnya, menunjukkan saya adalah orang tua, kau adalah anak harus nurut, bukan. Tapi karena Allah. Karena ingat, hidayah di tangan Allah. Nasihati. Sudah Ustadz, lalu bagaimana? Belum mau lagi. Jangan putus asa lagi. Terus. Setidaknya kita mampu bersyukur di tengah ujian tersebut. Kenapa bersyukur Ustadz? Ada orang yang murtad.
Ini copot hijab dosa. Dosa besar bagi seorang wanita muslimah mencopot hijabnya, itu dosa besar. Tapi masih lebih mending daripada dicabut hidayah Islamnya, ya atau tidak? Alhamdulillah ya Allah, anakku masih dikasih selamat Islam. Kencengin lagi doanya. Tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang salih. Perbanyak baca Al-Qur'an. Gandeng tangan suami, ayo Mas, bang, ayo bang, kita tingkatkan lagi sholat 5 waktu, kita tingkatkan doa, tahajud, kita perbanyak sedekah, kita perbanyak baca Al-Quran, kita perbanyak zikir dan doa, kita sambung silaturahmi, amal salih, tawassul kepada Allah, ya Allah. Dengan semua nama-namamu yang maha indah, dengan semua sifat-sifatmu yang maha sempurna, dengan semua amal saleh yang kami upayakan seikhlas mungkin kami lakukan kepadamu, ya Allah. Selamatkan anakku, berikan hidayah kepadanya, teguhkan imannya, dan seterusnya. Dan upayakan seorang ayah, seorang ibu, orang tuanya kepada anak itu bukan pressure, bukan tekanan. Saya 24 tahun sebagai praktisi pendidikan tingkat SMP, SMA umumnya. Tahu betul bagaimana rasanya menjadi anak yang kalau orang tua itu salah berkomunikasi bisa langsung merubah 180 derajat. Bahkan mungkin 360 derajat. Sebagian yang saya dapatkan adalah kekeliruan metode. Tujuannya insya Allah benar. Tujuannya supaya anaknya begini, begitu. Tapi metodenya keliru. Sehingga yang harusnya mengobati justru menambah parah kondisi. Maka saran saya adalah nasihati, sabar, perbanyak istighfar, perbanyak doa, perbanyak amal salih. Tarik ulurnya harus cakap. Kapan ditarik, kapan diulur. Jangan dibahas dulu hijabnya kalau misalnya dia masih sensitif. Bahas dulu tauhid. Jangan-jangan pondasi tauhid anak ini belum kuat. Nak, Masya Allah ya nak, kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah diberikan banyak sekali kenikmatan. Ayo nak berdoa. Semoga Allah jadikan kita hamba yang bersyukur. Sudah, jangan bahas dulu hijabnya. Dia sedang sensitif saat ini. Manfaatkan momen-momen kecil. Nak, di sana hujan gak? Misalnya nggak langsung komunikasi. Enggak mah. Alhamdulillah di sini hujan. Masya Allah, hujan itu luar biasa ya nak ya. Diturunkan oleh Allah yang tadinya gersang jadi hijau. Seperti hati manusia yang kadang-kadang gersang kemudian dia mendengarkan ayat Allah. Maka dia seperti mendapatkan hujan. Jangan bahas hijabnya dulu. Dia sedang sensitif ini. Sedang bergulat. Misalnya begitu. Ini bagian dari hikmah. Seorang ayah, seorang ibu, orang tua harus paham betul. Dengan iringan sabar, dengan iringan hikmah, dengan iringan ilmu, dengan iringan doa. Terus, Ustaz, bagaimana kalau nanti sampai tutup usia begitu, Ustaz? Kalau kita usahanya sudah optimal, maksimal, ternyata Allah belum berikan hidayah, itu di luar kapasitas kita. Lihat Nabi Nuh alaihi salam. Yang sampai akhir hayat 1 dari 4 anak laki-lakinya, meninggal dunia dalam keadaan wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam hormat kami untuk segenap keluarga ibu-ibu sekalian di rumah. Kita jumpa kembali di kesempatan lain yang akan datang insyaallah ta'ala dengan semangat yang baru, dengan kadar dan kualitas iman dan amal saleh yang lebih baik insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Belum dimatiin. Oh iya, ini ngisi lagi. Lagi di kamar, di rumah. Kirain mau ngisi di rumah. Sedang, sedang. Ternyata ngisi ya. Nah ya Bang. Oh dulu yang pertama. Abang beli yang di sini. Bang yang dulu apa beli dulu? Yang dulu kan. Sudah selesai.
Jadi siapin. Biasanya kalau aku tanya mau cat, kere, anak kantor lah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah